Podcast Manifda TV kembali berjumpa lagi dengan saya Geraldine Tertiavisa di program Belajar bersama Manifda TV. Nah teman-teman, bagaimana nih kabarnya di rumah aja? Masih semangat kan untuk belajar daring bersama? Karena di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu yang menyenangkan, apalagi kalau bukan ilmu matematika. Nah pas banget nih teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan Bapak Teguh selaku Guru Matematika di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat. Nah Bapak, kalau boleh tahu untuk materi yang akan diajarkan kepada murid-murid pada hari ini materi tentang apa ya Pak? Oke, pada kesempatan saat ini saya akan sedikit mengupas untuk program linear, khususnya siswa kelas 11. Nah, kebetulan untuk matematika ini program linear ini di kelas 11 masuk di matematika wajib. Ya. Pada matematika wajib ini IPA, IPS atau bahasa semua akan memperoleh materi ini. Gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai program linear dari kelas 11 yang akan diajar oleh Bapak Teguh. Untuk Bapak Teguh dipersilakan untuk memulai. Terima kasih waktunya. Anak-anak semuanya, Assalamualaikum. Selamat bertemu dalam kegiatan Manifda TV. Untuk kali ini saya akan bahas sedikit berkaitan dengan program linear. Untuk program linear ini sebetulnya sudah mengulang materi bahkan SD, SMP, SMA-nya diperdalam. Istilahnya aja. Kalau di situ ada istilah linear, oke, mari sekarang kita lihat di layar. Di situ ada istilah linear. Kalau linear berarti di situ ada hubungannya dengan garis. Jadi kita tidak membicarakan masalah dimensi 2, dimensi 3, kita bicara dengan garis. Karena masuk program, maka ada sesuatu yang dibicarakan dalam program yang dikaitkan dengan hal yang linear, garis. Sering anak-anak akan menjumpai di situ ada 2x plus y sama dengan 0. Nah, di sini kita ada dua variabel x sama y. Sedangkan di sini mengulang sebetulnya. Ini semua mengulang dari SMP. Nah, di sini nanti penerapannya. Tapi sering saya jumpai yang terjadi untuk menyelesaikan seperti ini banyak terjadi atau banyak kendala. Ya. Nah, sambil contoh. Misal ada persamaan 2x plus y sama dengan 7. Maka yang ada dalam pikiran kita di sini kita akan dihadapkan pada koordinat kartesius x mendatar, y tegak, dan di sini 0. Angka akan berjalan 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, permasalahan akan muncul walaupun di SMP ini sudah diajarkan, tapi saya sering menjumpai lupa. Nah, ini salah satu sifat manusia. Lupa. Memang kita harus punya lupa, tapi untuk sementara agak dikurangi sedikit proses lupanya. Bagaimana untuk menggambarkan dari garis ini? Kita coba di sini. Saya buat garisnya. Untuk yang mendatar pasti di sini sudah ada dua sumbu x sama y.
Oke, ulangi gambarnya karena terlalu ke kanan ya. Baik, saya buat lagi koordinatnya. Pertanyaan muncul, tadi ada persamaan X plus Y sama dengan 7. Berarti kalau X-nya ini saya kasih 0, nah Y dikasih berapa agar menghasilkan 7? Maka di sini pasti kalian akan dapat dengan mudah, di sini harus 7. Maka ditemukan titik koordinat 0,7 untuk titik potong dengan sumbu Y-nya. Satunya, kalau X-nya dan Y-nya, tadi yang pertama X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Berapa X-nya di sini? Sehingga dipenuhi persamaan tersebut. Maka kalian akan dapat dengan mudah gimana ada hasilnya 7, maka X-nya 2 kali berapa? 7. Kalian pasti dapat dengan mudah menjawab 3,5. Nah, ada sedikit kendala. Kadang-kadang yang ditulis di anak-anak 3,5 itu 3,5. Sedangkan di sini ada 2 titik, yaitu koordinatnya 7,5. Kalau saya tulis 7,3,5, nah ini koordinatnya kacau. Bagaimana agar gak kacau? Yang sering kita hilangkan di sini, ini bukan koma tapi titik koma, 3,5. Untuk itu kita akan mendapatkan koordinat koordinat dari garis ini saya permudah gambarnya. Oke. Di sini 0,7 dan di sini 3,5. Oke, sekarang kita garis saya ulangi yang 7 ini ya. Ini tadi X-nya 3,5, Y-nya 0. Sehingga titiknya ini. Selanjutnya kita garis dari 2 titik yang sudah ditemukan tadi. Oke. Satu persamaan sudah kita temukan melalui koordinat 0,7 dan 3,5 0. Oke, saya hapus. Sekarang saya tambah satu lagi,
persamaannya yang pertama, dan sekarang persamaan yang kedua. Baik, sebelum kita lanjut persamaan kedua, silakan sampai di sini mungkin dibayangkan dulu gimana titiknya. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Gimana nih teman-teman, masih semangat kan untuk belajar matematika? Karena selanjutnya kita akan kembali belajar bersama dengan Bapak Teguh. Untuk Bapak Teguh dipersilakan kembali. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, barusan satu persamaan kita buat itu materi SMP. Sekarang kita mulai menginjak SMA. Berarti satu persamaan lagi akan saya buat. Misal di sini ada persamaan X min Y sama dengan negatif 1, maka saya yakin anak-anak semuanya dapat dengan mudah. Ini titik ini memotong di mana aja, gambarnya di mana. Yang pasti karena ini XY tunggal, maka sini kalian bisa dapat menentukan X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, di sini kalian bisa menarik garis dari kedua titik yang sudah ditentukan. Baik, mulai muncul materi kita untuk yang kelas 11 SMA. Nanti di sini ada titik potong. Nah, untuk titik potong ini pasti kalau gambarnya bagus, wah dapat dengan mudah menentukan ini sekian, ini sekian. Tapi kalau gambarnya kacau seperti ini, maka kita akan kesulitan menentukan. Maka yang kita pakai biasanya yang sudah dari dua persamaan ini kita menggunakan substitusi, eliminasi atau gabungan keduanya. Nah, kebetulan kita di sini saya SMA 4 umumnya menggunakan Microsoft Teams, maka kita dapat dengan mudah mengaplikasikan ini ke siswa-siswa di rumah dalam kondisi daring. Nah, sekarang kita akan beralih. Anak-anak di rumah punya HP, gadget, laptop, dan aplikasi lain. Nanti di situ ada yang free yang dinamakan dengan GeoGebra. Dengan bantuan ini, maka kita dapat dipermudah untuk menyelesaikan program linear. Tapi maaf, ini hanya untuk pembelajaran, untuk melihat nanti pekerjaan kalian, bukan untuk waktu ujian. Nah, waktu ujian nggak boleh, sebab di situ ada aturan HP, laptop harap ditaruh, dititipkan di meja guru. Tapi kita perlu menggunakan di sini yang sudah dibuat. Pertanyaannya, persamaan yang pertama 2X plus Y sama dengan 7. Udah selesai garisnya. Ada dua tadi, satunya X dikurangi Y sama dengan berapa tadi? Negatif 1. Selesai. Itulah kemudahan yang terjadi saat ini. Kita dihadapkan sesuatu yang mudah sekali dengan bantuan teknologi dalam kondisi pandemi COVID-19. Alhamdulillah SMA 4 masih eksis dalam pembelajarannya dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Nah, dari sini berapa titik potongnya? Nah, ini tugas kita kelas 12, kita tinggal klik aja di sini. Begitu kita klik, nah itu koordinatnya akan muncul, koordinatnya 2,
Gitu. Kita manfaatkan aplikasi yang ada, yang gratis ini semaksimal mungkin, sehingga dalam pembelajaran anak-anak akan dapat dipermudah walaupun tanpa tatap muka. Itu harapan kami. Ya, baik Bapak. Saya ada sebuah pertanyaan nih Pak. Oh, boleh. Mewakilkan teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya nih Pak, apa kita sebagai murid ini mengerjakan PR atau ulangan itu kadang kita tuh galau atau bingung nih Pak. Ini tuh jawabannya benar atau salah. Nah, Bapak mungkin ada trik untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat bagus yang selama ini dihadapi oleh siswa. Padahal jawabannya itu betul. Begitu ngelirik kancanya, loh kok gitu, diganti. Tolong, yakin jawabannya yang paling betul. Maka coba kita tunjukkan nanti pertanyaan yang sering muncul di papan ya, yang barusan ditanyakan teman kalian. Ada 2 garis titik potongnya di sini. Kemudian persamaan pertama tadi berbunyi 2x plus y 7. Persamaan kedua x min y sama dengan min 1. Tadi koordinat titik potong, sekali klik pada GeoGebra muncul koordinatnya tadi berapa? 2,3. Begitu siswa menjawab ini bingung, benar nggak jawabanku ini? Maka yang harus dilakukan apa? Titik ini masukkan ke kedua persamaan. Kalau sudah dipenuhi, itu jawaban betul, nggak usah tengok-tengok. Walaupun temannya yang peringkat 1 jawabannya beda dengan ini, nggak usah galuh. Ini yang betul. Kenapa? Coba ini kita masukkan. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, negatif, maka hasilnya min 1. Betul. Masukkan kedua. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, akan hasilnya 7. Maka yakinlah, ini jawaban pekerjaan anak-anak semuanya yang betul. Nah, jadi sekali lagi lebih yakin. Iya, kalau teman-teman sudah yakin akan jawabannya, nggak usah lirik-lirik karena jawaban kalian sudah benar. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. I got broads in Atlanta, just to go be in the family. Credit cards in the scammers, getting the looks in the van. Legacies, family, ANC look like a planet. Halo teman-teman, kembali lagi di program Belajar Bersama di Smanifda TV. Nah, sekarang Bapak saya mau bertanya kesimpulan yang didapat pada materi hari ini, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan ini di penghujung ini saya tekankan lagi untuk program linear di kelas 11 SMA ini sebetulnya kelanjutan dari materi yang di SMP saat itu. Sehingga kalian harus yakin punya keberanian menjawab dan yakin jawabannya betul. Dan di aplikasi, nah ini di aplikasi sudah disiapkan yang sudah dibuat itu. Tadi yang sudah saya tunjukkan di sini di GeoGebra. Dengan memasukkan persamaan atau pertidaksamaannya, maka dalam hitungan detik, bukan menit, sudah ketemu koordinat titik potongnya. Ini sangat membantu untuk belajar di rumah. Terakhir, yakin jawabannya adalah yang paling betul daripada temannya, sehingga kalau dalam ujian yakin itu jawaban pribadi, bukan tengok-tengok dari kanan kirinya. Dari mana? Tadi yang saya tunjukkan, gimana untuk memasukkan titik potong di persamaan yang ada, itulah jawaban kalian. Jadi tidak harus nunggu gurunya, katanya gurunya ini belum, nah ini yakin
punyanya adalah yang paling benar. Sehingga ini sebagian kecil dari program linear yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, teman-teman, yakin akan jawaban kalian tentang ilmu matematika? Mudah bukan? Nah, jangan lupa untuk selalu saksikan program Belajar Bersama di Semanipda TV yang selanjutnya. Saya Geraldine Terti Afisa, pamit undur diri dan sampai jumpa.